Apa sih yang kalian ketahui tentang Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan sekitar 3 juta kilometer persegi berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, sehingga memiliki potensi sumber daya laut yang begitu besar. Jadi, apakah potensi itu termasuk biota laut yang ada di dalamnya? Menurut kalian, apakah biota laut itu seperti ini? Sebelumnya, laut merupakan tempat hidup yang sangat luas dari berbagai biota. Yaps, betul! Video sebelumnya merupakan contoh dari biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, termasuk kuda laut, ubur-ubur, tumbuhan laut, dan bahkan hewan yang ada di laut. Nah guys, apakah kalian tahu bahwa biota laut itu bisa menyembuhkan kita? Ada 2 manfaat biota laut yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama, ada anti kanker. Yang kedua, reproduksi. Yang pertama adalah sebagai anti kanker. Kalian sudah tidak ada lagi kan mendengar kata alga? Ternyata beberapa alga memiliki efek sebagai anti kanker loh. Senyawa sebagai anti kanker pertama adalah fucoidan. Pada penelitian Yuan Lin tahun 2020, fucoidan telah memiliki efek sebagai anti kanker. Dan alga yang memiliki senyawa fucoidan adalah golongan Phyophyta, yaitu alga atau ganggang coklat. Fucoidan telah ditunjukkan memiliki efek antiproliferatif dan apoptosis pada berbagai jenis sel kanker. Senyawa yang selanjutnya adalah stigmasterol. Pada penelitian Bakri membuktikan bahwa stigmasterol menginduksi apoptosis sel pada kanker ovarium untuk mencegah kanker ovarium. Dan alga yang menghasilkan stigmasterol yaitu Navicula incerta dari alga keemasan atau Chrysophyta. Selanjutnya adalah senyawa ampidinolite dan caribinolite. Salah satu alga yang menghasilkan senyawa tersebut adalah Ampidinium, yaitu jenis alga Birophyta atau alga api dan sering disebut dengan Dinoflagellata yang berukuran sangat kecil. Sama halnya dengan golongan Chrysophyta, yaitu alga kemasan yang harus dilihat dalam pengamatan mikroskop. Pada penelitian Orovise tahun 2024 membuktikan bahwa Ampidinium sp dapat membuktikan sebagai senyawa anti kanker. Ampidinolite N merupakan yang paling efektif ditemukan menunjukkan aktivitas sitotoksik yang kuat terhadap sel adenokarsinoma cervix manusia, dan Ampidinolite B dan H yang terbukti efektif terhadap leukemia murin. Sedangkan Caribinolite I atau Caribinolite I yang diisolasi dari Ampidinium sp memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel tumor usus besar manusia. Pada penelitian ANA tahun 2018 menunjukkan ada beberapa senyawa lain yang digunakan sebagai anti kanker. Di antaranya ada dinemnin B, pesamaplin, dolastatin, halicondrin, dan eschaenocidin. 3 senyawa seperti didemin, dolastatin, dan eschaenocidin merupakan senyawa yang dihasilkan dari tunicata, yaitu klasifikasi dari Chordata. Pertama-tama, yuk bahas 3 senyawa tersebut dari golongan tunicata. Yang pertama ada didemin B. Didemin B dihasilkan dari Trididemnum solidum dan Amplidium albicans. Dan didemin B bekerja mengganggu sintesis protein untuk menghambat pertumbuhan tumor dan digunakan sebagai penyembuhan beberapa kanker, di antaranya ada kanker payudara metastatik, kanker ginjal, serta kanker cervix sel squamosa. Yang selanjutnya adalah Esteinascidin. Esteinascidin dihasilkan dari tunicata, yaitu dari Esteinascidia turbinata, yang menyebabkan produksi sitokin dan kemokin oleh sel tumor dan sel normal dengan menunjukkan respon pada tumor ovarium, payudara, mesenkim stadium lanjut. Yang terakhir adalah dolastatin. Dolastatin dihasilkan dari tunicata, yaitu Dolobella auricularia. Dan tidak hanya itu loh, dolastatin dihasilkan juga oleh alga, yaitu alga Cyanophyta, dengan contoh Symplosa hydnoides dan Linia bajuscula. Soblidotin merupakan senyawa turunan dolastatin yang diamati lebih unggul pada pengobatan anti kanker daripada obat anti kanker yang ada, seperti paclitaxel ataupun vincristine. Ternyata dolastatin 10 ini telah diujikan dan digunakan sebagai pengobatan sarkoma, leukemia limfoma, kanker hati, dan bahkan kanker ginjal.
Senyawa yang selanjutnya adalah pesamaplin dan halicondrin yang termasuk golongan sponge yaitu klasifikasi porifera. Yuk bahas dua senyawa terakhir. Yang pertama ada pesamaplin yang berasal dari PC laser SP dan gas Swiss SP. Pesamaplin digunakan sebagai terapi ajudan bagi pasien kanker, khususnya pasien kanker paru dengan terapi pemicu perusakan DNA. Yang terakhir adalah halicondrin B. Halicondrin B biasanya berasal dari Lisodendrorix sp, Pachylia carteri, dan Actinella sp. Dan dengan aktivitas yang baik pada kanker murin. Yang kedua, reproduksi. Salah satu contoh biota laut yang biasa digunakan yaitu teripang. Teripang atau Holoturia scabra merupakan salah satu hewan laut yang telah lama digunakan sebagai obat tradisional di kalangan masyarakat. Teripang pasir kaya akan metabolit sekunder, diantaranya steroid, sapogenin, saponin, triterpenoid, glycosaminoglikan, lektin, alkaloid, fenol, dan flavonoid. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ekstrak teripang dapat melindungi sitotoksisitas dan disfungsi testis yang disebabkan oleh methotrexate dalam model tikus. Kandungan saponin yang diekstrak dari teripang juga dapat meningkatkan folikel preantral pada tikus melalui pembatasan OS dan TNFA, ekspresi untuk menginduksi aktivitas enzim antioksidan. Antioksidan dapat menjadi peran penting untuk melindungi sistem reproduksi. Asupan antioksidan dapat meningkatkan kualitas sperma dan mencegah kerusakan DNA. Teripang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas reproduksi pria seperti meningkatkan kadar testosteron dan kualitas serta kuantitas sperma. Saponin dari teripang juga dapat meningkatkan produksi sel telur dan pertumbuhan folikel ovarium. Nah teman-teman, selanjutnya di bagian reproduksi ini ada biota laut yang bernama tiram. Tiram kaya akan nilai gizi dan obat-obatan yang diyakini memiliki efek signifikan pada nutrisi ginjal dan memberikan efek afrodisiak. Afrodisiak merupakan zat yang diyakini dapat meningkatkan gairah dan performa seksual. Polipeptida yang terkandung dalam tiram juga dapat meningkatkan fungsi seksual seperti berat dan koefisien organ kualitas gonad dan sperma membaik, dan dapat meningkatkan kandungan kolesterol dan hormon seks dalam serum dan oksida nitrat atau NO dalam penis. Ekstrak tiram juga mengandung sejumlah besar seng, yang mana seng merupakan unsur penting untuk aktivitas reproduksi teratur, kualitas sperma, peningkatan perkembangan embrio, dan pematangan semen dan konsentrasi serum. Nah guys, setelah melihat video tadi, apakah kalian berminat mengunjungi laut? Kalau berminat, jangan lupa ajak aku ya. So, Laut Indonesia sangat kaya dan cantik bukan? Jadi, buat kita semua, tetap jaga dan lestarikan keanekaragaman laut yang ada di Indonesia. Sayangi dirimu, cintai lautmu. Bye-bye!